فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qauluhu, ucapan beliau, la kana wa la yakunu mislahum. Tidak ada yang dahulu dan yang sekarang dan akan datang yang seperti mereka. Siapa? Para la kana itu kemana? Dahulu. Wa la yakunu sekarang dan akan datang, fi'il mudhari. Paham ya? La kana wala yakun, tidak dahulu, sekarang atau akan datang. Tidak akan ada yang semisal mereka. Ai, maknanya ucapan ini, ma wujida wala yujadu misluhum. Dulu tidak ada didapati dan tidak pula sekarang dan akan didapati yang seperti mereka. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena Rasul sudah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang di masa. Fala yujadu alal itlaq misluhum, maka tidak didapati secara mutlak, apapun itu alasan, yang seperti mereka, radhiyallahu anhu, la sabiqan wala lahiqan, tidak dahulu, tidak pula yang akan datang. Ini pujian luar biasa dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala kepada para sahabat. La kana wa la yakunu misluhum atau mislahum. Kok mislahum sih? Misluhum. Lu. Nah, ini kananya tamah sebagai fa'il, bukan sebagai isim kana. Mending nggak usah diharokati malah salah. Ya kan? Qala rahimahullah, qauluhu annahumus safwah min quruni hadhil ummah, dan mereka adalah pilihan dari generasi-generasi umat ini, allati hiya khairul umam, yang mana mereka adalah sebaik-baik umat, sehingga mereka pilihan dari umat yang terbaik. Umat ini sudah umat apa ini? Terbaik. Orang pilihannya dari umat terbaik ini adalah para sahabat. Karena Allah mengatakan apa? Kuntum khairah ummatin. Dan sebaik-baik umat ini adalah, kata Rasul apa? Khairun nasi qarni. Wa akramuhum 'ala Allah, dan umat yang paling dimuliakan di sisi Allah. Amma kaunu hadil ummah khairul umam. Adapun keadaan umat ini sebagai sebaik-baik umat, fali qaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qaulihi, dan juga karena firman Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, begitulah kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Wasata mananya adlan khiyarah. Mananya apa wasata kemarin? Adlan khiyarah, umat yang adil dan pilihan.
Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Saksi harus adil, harus orang yang dipercaya. Wali anna Nabiyya SAW khairur rusul, dan juga alasan berikutnya karena Nabi adalah sebaik-baik rasul. Fala jarama an takuna ummatuhu khairul ummat, maka la jarama, ya ini sangat pantas. Tidak ada yang, maka sudah sepantasnya umatnya dijadikan sebagai sebaik-baik apa? Umat. Nabi saja itu rasul yang paling baik, maka umatnya pun layak dijadikan sebagai umat yang terbaik. Wa amma kaunu sahabat saffatu qurunil ummah, adapun para sahabat itu adalah pilihan dari generasi-generasi umat. Fali qaulihi ta'ala khairun nasi qarni, karena Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah generasiku. Wa fil lafzin khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang di generasiku. Wal muradu bi qarnihi as-sahabah, yang dimaksud dengan generasi beliau adalah para sahabat. Wa billadzi yalunahum at-tabi'un, dan yang setelahnya adalah tabi'un. Wal billadzi yalunahum tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya lagi yang dimaksud adalah tabi'ut tabi'in. Berapa generasi? 3 generasi utama. Sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal i'tibar bil quruni tsalatsah bi jumhuri ahli al-qarn, dan yang dianggap dengan generasi yang 3, patokannya apa sekarang generasi itu? Adalah jumhur ahli al-qurn. Jumhur ahli al-qarn, mayoritas penghuni generasi itu. Kalau penghuninya mayoritasnya sahabat, berarti ini dibilang generasi sahabat. Kalau yang hidup di masa itu mayoritasnya adalah tabi'in, berarti ini generasi apa ini? Ya kan, kalau di generasi tabi'in kan masih ada sebagian apa ini? Sahabat, ya kan? Udah ada juga sebagian tabi'in yang menyusul, ya kan, yang setelahnya. Maka yang jadi standar ini generasi siapa adalah pakai apa ini? Mayoritas penghuni generasi tersebut. Paham? Kalau yang menghuni generasi tersebut kebanyakannya sahabat, maka ini dikatakan masih generasi siapa ini? Sahabat. Kalau yang menghuni generasi itu tabi'in, maka ini dibilang generasi tabi'in. Kalau yang menghuni generasi itu mayoritasnya tabi'in, maka ini dibilang generasi mereka. Paham ya? Ini maksudnya. Wahum wasatuh, dan mereka adalah yang pertengahannya. Wa jumhurus sahabah, dan mayoritas sahabat inqaradu, itu punah. Ini berakhir generasi kebanyakan sahabat itu bingkiradi khilafatil khulafa'il arba'ah, dengan berakhirnya masa kekhilafahan 4 khalifah. Berakhirnya kekhilafahan Ali, maka berakhirlah generasinya siapa ini? Sahabat. Setelah Ali masih ada nggak sahabat? Masih, tapi apa ini? Tidak lagi mayoritas mereka. Hatta innahu lam yakun baqiya min ahlil badar illa nafarun qalil. Sampai-sampai tidak lagi tersisa dari ahlu badar kecuali hanya sedikit saja. Setelah masa khulafa ar-rasyidin yang 4. Wa jumhur tabi'in bi ihsan inqaradu fi awakhiri asri asagiri sahabah fi imarati Ibn Zubair wa Abdul Malik, dan mayoritas generasi tabi'in dan mayoritas tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu berakhir di akhir-akhir masa sahabat-sahabat yang kecil. Itu berakhir di akhir-akhir masa sahabat-sahabat yang kecil. Pada masa pemerintahan Ibnu Zubair dan Abdul Malik. Di situ berakhirnya generasi siapa ini? Tabi'in. Kapan berakhir generasi tabi'in? Ketika sahabat-sahabat yang kecil pun apa ini? Meninggal. Wa jumhuru tabi'ut tabi'in fi awakhirid daulah al-Umayyah, dan generasi tabi'ut tabi'in ini berakhir pada masa di akhir-akhir daulah Umayyah wa awail ad-daulah al-Abbasiyah, dan di awal-awal daulah Abbasiyah. Nah, ini secara historis tentang 3 generasi
yang utama. Yang pertama generasinya generasi sahabat. Kapan ini berakhirnya? Dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Itu berakhir. Itu sebelumnya itu generasi sahabat. Kemudian masuk generasi kedua, generasi tabi'in. Kapan ini berakhir? Pada masa kekhilafahan Ibnu Zubair dan Abdul Malik. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in ini berakhirnya pada akhir-akhir kekhilafahan Umayyah dan di awal-awal kekhilafahan apa ini? Daulah Abbasiyah. Wa kana akhirus sahabati mautan Abu Tufail. Dan sahabat yang paling terakhir mati adalah Abu Tufail. Bukan yang ini. Amir bin Wasilah. Amir bin Wasilah. Al-Laythi. Sanah mi'ah minal hijrah. Tahun 100 Hijriyah dia meninggal. Waqila mi'ah wa asyra. Ada yang mengatakan 110. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wattafaqu ala anna akhira man kana. Itu ditulis. Faedah sahabat yang paling terakhir meninggal adalah buku faedah itu juga dibawa. Ini kan faedah, ini kan dulu namanya faedah. Sekarang kan bukunya buku tentang apa ini? Kitabnya tentang akidah kan. Ini dapat faedah kayak gitu, ini kan nggak mungkin kita nyarinya di sini. Kalau disuruh nyari, coba cari siapa para sahabat yang paling meninggal, paling terakhir meninggal. Nggak mungkin kita nyarinya di buku apa ini? Buku akidah, ya kan? Sehingga itu disalin ke buku sahabat yang paling akhir wafatnya adalah siapa ini? Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laythi. Tahun berapa? Tahun 100. Ada yang mengatakan tahun 110. Nah. Telah sepakat mereka bahwasanya yang paling terakhir mangkana min atba'it tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, mimman yuqbalu qawluhu, dari orang-orang yang diterima ucapannya, man asya ila hududil ishrin wa mi'atain, adalah orang yang hidup sampai batas tahun 220. Sampai batas 220. Ini masa akhirnya atba'ut tabi'in. Dengan itu berakhirlah 3 generasi yang apa ini? Yang utama. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga ini ya ikhwan, sedikit penjelasan tentang 3 generasi utama. Setelahnya insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang baru insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.